Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hanafi dari program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi traffic light dan penyeberangan di Arduino menggunakan Proteus. Namun sebelum itu pertama-tama kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari traffic light biasa atau bangcu. Pertama-tama kita pasang dulu LED merah pada pin nomor 10, LED kuning pada pin nomor 9, dan LED hijau pada pin nomor 8. Masing-masing dihubungkan ke resistor ya, supaya tidak putus LED-nya. Dan juga jangan lupa hubungan ke ground. Setelah itu kita langsung masuk ke Arduino-nya. Di sini ada coding yang sudah saya siapkan. Untuk filenya bisa di-download di deskripsi ya. Untuk semua file pada video ini nanti kita deklarasikan dulu. Pertama, merah itu pada pin nomor 10, kuning pada pin nomor 9, dan hijau pada pin nomor 8. Oke, untuk warna hijau saya pakai bahasa Indonesia. Kita masuk ke void setup, di mana pin mode-nya merah sebagai output karena dia mengeluarkan tegangan, kuning juga sebagai output, dan pin hijau sebagai output. Kemudian di void loop kita langsung jalankan programnya. Pertama-tama kita akan membuat semua warna lampu lalu lintas itu berwarna padam, mati dulu. Kemudian merahnya kita akan membuat nyala. Jadi pada awalnya lampunya itu menyala merahnya, jadi semua kendaraan dilarang lewat lah intinya. Kita akan membuat merah ini menyala selama 5 detik lah, tidak lama-lama, jadi kita isi delaynya 5000. Setelah 5 detik dia akan berubah menjadi kuning selama 2 detik. Jadi kuningnya high, merahnya low, dengan kondisi hijaunya tetap low, tetap mati. Setelah 2 detik warna juga akan berubah menjadi warna hijau. Warna hijau menjadi nyala, kuningnya mati dengan merah yang sudah mati tadi. Kita akan buat warna hijaunya menjadi 4 detik. Ini merahnya 6 detik ya. Setelah warna hijau dia akan menjadi warna kuning lagi selama 2 detik sebelum akhirnya kembali ke merah. Ini warna merah. Jadi setelah hijau ada warna kuning dulu kan, jadi kuningnya high, hijaunya di low, merahnya tetap low. Setelah itu kembali ke merah karena ini program loop. Oke, setelah itu kita verify saja sudah benar. Kita copy kode hex-nya untuk dimasukkan ke Proteus-nya. Ini kita double klik, Ctrl A, Ctrl V. Oke, sekarang kita jalankan. Jadi pada awalnya LED-nya akan berwarna merah selama 6 detik. Ini ya. Setelah 6 detik dia akan berubah menjadi kuning selama 2 detik. Setelah itu hijau selama 4 detik. Setelah hijau dia akan ke kuning lagi untuk memberi apa-apa untuk kendaraan yang lewat, misal, terus lalu ke merah lagi, dan begitu seterusnya. Jadi setelah 6 detik maka dia akan ke kuning 2 detik, lalu ke hijau 4 detik gitu. Bisa dipahami? Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke push button. Selanjutnya sebelum kita ke simulasi penyeberangan, alangkah baiknya kita belajar tentang push button dulu. Lah, bagaimana sih cara kerja push button di Arduino itu? Di sini kita akan belajar. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan simulasi di mana push button ini
dia akan terhubung ke pin nomor 2, yang kemudian di sini ada resistor terhubung ke ground, dan ada LED yang terhubung ke pin 13. Mengapa di sini ada resistor? Jadi supaya nanti ketika ditekan tidak terjadi short. Baik, langsung saja kita masuk ke Arduino-nya. Kita open ya. Push button. Baik. Oke, jadi di sini kita deklarasikan tadi buttonnya terhubung ke pin nomor 2. Jadi dia ke pin nomor 2, LED-nya ke pin nomor 13, dan push ini nanti akan didefinisikan di loop. Baik, langsung ke void setup. Pin mode button di sini sebagai input karena pin ini nantinya akan menerima masukan atau tegangan. Selanjutnya LED sebagai output seperti tadi. Setelah itu langsung masuk ke loop. Di sini kita deklarasikan push ini adalah digital read dari button. Mengapa kok digital read? Sekali lagi karena dia akan membaca inputan yang ada dari button, yakni pin nomor 2. Langsung kita lakukan ke sistem perulangan. Program perulangan if push sama dengan 1, digital write LED high, else digital write LED low. Maksudnya gimana? Jadi defaultnya push ini kan 0. Dan ketika buttonnya ditekan, maka dia akan bernilai 1. Jadi ketika push ini bernilai 1, maka LED pada pin nomor 13 akan menyala, dan jika tidak ditekan, maka LED-nya akan mati. Oke, sekarang kita verify. Kita copy kode hex-nya. Oke. Copy. Paste. Oke, sekarang kita jalankan. Jadi pada defaultnya ini akan mati, namun kita ditekan, dia akan nyala. Ketika dilepas, mati. Jadi LED-nya ini hanya akan menyala ketika tombol itu ditekan. Coba lagi tahan, dia akan menyala, ketika dilepas akan mati. Baik, ketika sudah memahami konsep dari push button, sekarang kita akan langsung lanjut ke sistem penyeberangan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu simulasi penyeberangan, di mana akan menggunakan kombinasi antara lampu traffic light dengan pedestrian light. Jadi di atas ini adalah lampu pada yang digunakan untuk mengatur mobil lalu lintas, sementara yang di bawah ini merupakan lampu untuk pejalan kaki. Jadi kurang lebih konsepnya seperti ini. Defaultnya adalah warna hijau, jadi mobil bebas lalang. Kemudian nanti ada pejalan kaki yang memencet tombol ini agar tombol penyeberangan warna lampunya berubah menjadi warna hijau, sementara ini berubah menjadi warna merah sementara. Gitu. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini sudah kita atur ya. Sekali lagi untuk filenya bisa di-download di deskripsi. Jadi pada saat kita deklarasikan dulu untuk karet ini adalah warna dari lampu lalu lintas untuk mobil yang berwarna merah, car yellow warna kuning, dan car green warna hijau. Untuk pad red ini untuk pejalan kaki warna merah, dan yang pad green untuk warna hijau. Untuk button tentunya sudah tahu ya, untuk tombol ini tadi. Cross time adalah lama waktu menyeberangnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, langsung kita masuk ke void setup. Kita deklarasikan dulu pin mode untuk karet adalah sebagai output, car yellow output, car green output, pad red output, dan pad green output. Selanjutnya yang terakhir button sebagai input.
Karena kita akan mengatur pada awalnya ini akan berwarna hijau dan ini juga akan berwarna merah, maka kita akan langsung menentukan bahwa digital write color green itu high pada awal dan juga fade rate-nya itu high. Jadi untuk mobilnya warna hijau, fade rate-nya langsung warna merah. Oke, untuk void loop kita langsung masuk. Di sini kita akan mendeklarasikan lagi state itu digital read dari button, pembacaan dari button. Langsung kita masuk ke program if atau boolean. If state sama dengan high dan milis kurangi change time lebih dari 5000, maka panggil fungsi change like. Jadi apabila kita menekan tombol, maka kita akan manggil fungsi bernama change like. Oke. Langsung. Jadi dalam fungsi change like itu ada apa? Jadi ketika ditekan langsung manggil fungsi change like di mana isinya ialah digital write color green low. Jadi matikan lampu hijau pada lalu lintas mobil, kemudian nyalakan warna kuning selama 2 detik, kemudian mematikan selama 1 detik. Ini ditunggu dulu 1 detik, langsung merubah langsung ke selanjutnya yaitu fade rate low. Jadi yang pengendara pejalan kaki itu langsung mati lampu merahnya dan berganti warna hijau selama 5 detik. Perlu diketahui ya, jadi ini setelah delay 1000 ini bukan berarti lampunya mati yang merah, karena tidak ada komen untuk mematikan karet low, maka dia tetap high. Jadi selama ini tetap high, ini langsung berubah menjadi high juga gridnya selama 1 detik untuk memastikan keamanan pejalan kaki lah. Setelah 5 detik cross time, tadi 5 detik ya cross time, maka kita akan membuat lampu pejalan kaki berkedip langsung menggunakan fungsi for. X sama dengan 0, X kurang dari 1, X plus plus. Jadi selama X di sini kurang dari 10, maka dia akan menyalakan warna hijau selama 1/4 detik dan juga hijaunya mati selama 1/4 detik, kedip-kedip sampai ini terpenuhi. Setelah itu pedestrian rate-nya itu sama dengan high atau menyala selama 500 atau setengah detik, langsung ke yellow-nya high, karetnya low selama 1 detik, kemudian green-nya high. Setelah itu yellow-nya low atau mati. Setelah itu langsung kembali ke fungsi loop tadi. Jadi setelah buttonnya ditekan baru berjalan lagi change like-nya. Oke. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan langsung verify saja dulu. Kita copy file hex-nya. Oke. Masukkan ke sini. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Jadi pada dasarnya selama dia ditekan, maka lampu ini tidak akan berubah. Sekarang coba kita tekan. Oke. Lampu berubah menjadi kuning. Setelah itu merah. Selama 1 detik baru ini hijau. Orang lewat selama 5 detik. Setelah kurang lebih 5 detik setelah lewat, maka LED dari warna hijau ini akan berkedip-kedip mengisyaratkan agar segera cepat dan lampu segera berubah menjadi merah. Oke, setelah ini merah, ini juga langsung kuning dan warna hijau. Sudah berhenti sampai sini. Setelah itu coba ada orang menyeberang lagi, misalnya tekan lagi, berubah lagi. Baik, sudah ya.
Bisa dipahami? Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.